pagi nih. Waalaikumsalam Bu Suratmi, senang sekali juga bertemu dengan Bu Suratmi. Ya pasti seru nih ngobrol sama Pak Andi. Saya juga senang pokoknya kalau ketemu Bu Suratmi. Iya, Pak Andi katanya hari ini mau ngobrol nih, ada masalah yang ingin dibicarakan. Kira-kira masalah seperti apa sih yang Pak Andi ingin obrolkan kita hari ini? Bu Suratmi, terima kasih atas perhatian dari Bu Suratmi. Jadi saya ingin berdiskusi Bu, ingin sharing dengan panjenengan. Sekiranya saya rasa ini perlu saya diskusikan. Saya butuh sebuah solusi. Di kelas tuh saya ada masalah, ada anak yang kurang semangat dalam pembelajarannya. Bahkan bisa saya katakan menurun gaya belajarnya, gitu Bu. Oh begitu. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, setelah kita ngobrol ini pengennya Pak Andi itu tujuannya tuh seperti apa? Bisa dijelaskan lebih lanjut lagi? Jadi begini Bu, saya melihat dalam 2 minggu terakhir ini ada satu anak yang sebelumnya itu semangat sekali Bu. Semangat sekali, bahkan dia, saya lihat dari catatan itu, dari kelas-kelas sebelumnya, dia selalu juara kelas. Namun dalam 2 minggu terakhir ini, tampak sekali dia suka sekali melamun di sekolah. Di kelas dalam pembelajarannya, itu juga kurang fokus. Ketika saya menjelaskan tentang pelajaran, dia sering melamun sendiri. Bahkan kadang-kadang ditanya, dia tidak mendengar karena sering melamun seperti itu Bu. Oh, jadi ini tentang murid Bapak yang kegiatan pembelajaran jadi tidak fokus lagi karena mungkin punya masalah begitu ya Bapak ya? Betul sekali Bu. Kira-kira Bapak pernah mengidentifikasi nggak masalah anak tersebut? Apa mungkin pernah ngobrol bareng atau pernah bicara bareng gitu Bapak? Kemarin ketika jam istirahat, saya mencoba mengajak dia untuk beli jajan di kantin. Nah, ketika itu dengan perasaan hati ke hati, pendekatan saya dengan cara humanis, secara pelan-pelan, saya mulai bertanya pada dia. Kemudian banyak sekali yang diceritakan pada saya. Bersyukur saya bisa mengetahui, oh ternyata dia mempunyai masalah di rumah, yaitu dia menginginkan setiap pagi, setidaknya ketika waktu sarapan sebelum berangkat sekolah, dia berharap ibunya bisa menemaninya makan pagi sebelum berangkat sekolah, sehingga dia mempunyai semangat dan keceriaan itu akan selalu ada jika orang tuanya membersamainya setiap pagi. Namun karena ibunya juga pekerja keras, dia bangun pagi tidak sempat membersamai anaknya. Nah, di sini masalahnya yang berujung pada keberadaan di kelas, dia menjadi tidak semangat. Seperti itu. Oh, jadi anak tersebut tidak semangat dalam belajar karena mungkin kurang perhatian dari orang tua. Begitu ya Bapak ya? Betul sekali. Tapi sebelumnya kan anak tersebut pernah juara. Mungkin ada sesuatu yang berbeda Bapak. Mesti ada sesuatu masalah yang lebih ada perbedaan lah antara dia juara sampai saat ini. Mungkin orang tuanya mungkin ada sesuatu yang mungkin berbeda, mungkin Bapak kok ada gap gitu sehingga mengakibatkan anak tersebut jadi berubah, jadi tidak fokus lagi dalam belajar. Apakah sebelumnya orang tuanya membersamai terus hari ini tidak membersamai begitu Bapak atau bagaimana?
Mungkin Iya, Bapak betul juga. sekali. Iya, Mhm. apa yang diucapkan Bu Suratmi betul sekali. Jadi ketika tahun kemarin dia sering mendapatkan juara, itu karena kedua orang tuanya masih berkumpul dalam satu rumah. Namun setelah saya analisis, saya tanya, saya mencari tahu baik dari teman dekatnya maupun tetangga dekatnya, itu ternyata ayahnya setelah tahun kemarin itu sudah merantau ke luar negeri. Jadi anak tersebut seperti kehilangan sosok ayahnya dan sudah beberapa minggu ini jarang sekali menghubungi anak tersebut. Bahkan si ibu yang sebelumnya dia selalu membersamai anak, ini dia harus menjadi tulang punggung keluarga karena faktor ekonomi tidak seperti yang dulu. Keadaan ekonominya sekarang lebih memprihatinkan sehingga kedua-duanya berusaha untuk bekerja keras. Nah, di sisi lain ada efek yang kekurangan kasih sayang seperti itu yang berdampak pada anak tersebut. Akhirnya menjadi kurang semangat di dalam kelas, seperti itu Bu. Iya, berarti memang belakangan ini karena kondisi keuangannya sangat kurang, jadi ini orang tuanya yang satu, yang ibunya itu bekerja menjadi tulang punggung dan bapaknya pergi ke luar negeri, begitu ya Bapak ya? Iya, betul sekali Bu. Oke. Terus kira-kira usahanya Bapak ini apa sih yang Bapak rencanakan supaya Bapak bisa membuat anak tersebut menjadi lebih fokus dalam belajar? Mungkin Bapak punya rencana atau mungkin punya kiat-kiat mungkin? Iya Bu, tentu saya akan berupaya maksimal menyelesaikan masalah anak tersebut. Mungkin dengan cara yang pertama saya akan berusaha maksimal untuk menghidupkan suasana kelas saya menjadi lebih ceria dari sebelumnya, khususnya terhadap anak tersebut. Saya akan memberikan perhatian lebih sebagai ganti orang tuanya di rumah. Yang kedua, saya akan berkomunikasi kepada orang tuanya supaya tahu betul bagaimana kondisi anaknya di kelas. Setelah itu baru saya akan berkomunikasi lagi sehingga ada titik temu yang bisa membuat anak itu seperti sedia kala, ceria, semangat, dan mempertahankan prestasinya. Iya, luar biasa sekali Pak Andi ini usahanya untuk mempertahankan prestasi anak didiknya. Semangatnya Pak Andi itu sangat luar biasa. Yeah. Pak Andi kan tadi mau kolaborasi ya sama orang tuanya, selain untuk lebih perhatian lagi kepada anak tersebut, menghibur anak tersebut, juga pengen berkolaborasi dengan orang tuanya. Kira-kira Pak Andi ini ingin datang ke rumah orang tua tersebut, anak tersebut, atau orang tuanya dipanggil begitu Bapak? Kalau mungkin ada yang ingin direncanakan ngobrol bareng mungkin sama orang tuanya. J. Mengingat situasi dan kondisi ibunya yang sangat sibuk sekali, saya yakin tidak ada waktu untuk ke sekolahan karena waktu untuk anaknya saja sangat jarang sekali. Jadi saya beriktikat baik ingin home visit ke rumahnya dan ingin berkomunikasi secara langsung dengan orang tuanya. Mudah-mudahan dengan informasi di sekolah anak itu bagaimana dan membutuhkan yang seperti apa kepada orang tuanya, mudah-mudahan hal itu bisa memberikan pertimbangan khusus sehingga memberikan solusi yang baik untuk anak-anaknya tadi. Nggih, super sekali Pak Andi. Berarti Pak Andi ingin home visit ke rumah anak tersebut, nggih. Pak Andi benar-benar menjadi guru yang sangat perhatian sekali, nggih. Semoga terrealisasikan. Kemudian Pak Andi mau merealisasikan kapan ini? Mau datang ke rumahnya anak tersebut kira-kira?
Rencana saya besok. Oh, nggih. Besok nih Bapak. Kira-kira setelah Pak Andi ngobrol sama orang tuanya dan apa sih yang mau dibicarakan? Apa saja sih? Saya tentu akan mengutarakan tentang hal-hal yang sifatnya keadaan anaknya di sekolah yang sekitar 2 minggu ini kok keceriaannya menurun drastis, semangat belajarnya menurun, dan indikasi-indikasi itu akan saya utarakan kepada ibunya. Minimal ibunya tahu dulu bagaimana kondisi anaknya di kelas. Kemudian saya akan menawarkan solusi-solusi yang nanti akan saya sepakati dengan ibunya supaya kesepakatan ini berdampak baik pada anak tersebut. Minimal harapan-harapannya dapat terpenuhi. Misal saja tadi dapat membersamai sarapan pagi, artinya tercukupilah kasih sayang dari orang tuanya. Dan ayahnya yang jarang sekali nelpon, ya minta waktunya entah seminggu sekali, entah berapa kali dalam 1 bulan, itu menyempatkan untuk memperhatikan anaknya. Seperti itu, Ibu. Iya, bagus sekali Pak Andi. Sudah terencana apa yang ingin disampaikan kepada orang tuanya, guys. Setelah Pak Andi melaksanakan home visit terus membicarakan tersebut, tentunya Pak Andi punya komitmen lain lah untuk murid Pak Andi. Komitmen apa sih yang ingin dipertahankan dan digali lagi Pak Andi mungkin untuk pembelajarannya Pak Andi di kelas supaya anak juga menjadi lebih fokus lagi? Yang pertama, sebelum ke orang lain, saya akan merefleksi diri saya dulu. Saya akan mengevaluasi tentang kinerja saya, aktivitas saya, apakah sudah benar, apakah sudah lebih baik dari sebelumnya. Akan saya evaluasi, Bu, kekurangan-kekurangan dalam diri saya. Semoga dengan refleksi itu saya menjadi tahu betul untuk meningkatkan produktivitas kegiatan pembelajaran di kelas supaya lebih ceria, anak lebih semangat. Ketika anak datang senyum, pulang juga bahagia. Jadi saya berharap memberikan yang terbaik untuk mereka. Yang kedua, saya akan menjaga betul, menjunjung tinggi komunikasi yang baik dengan orang tua. Bagaimanapun anak waktunya itu lebih banyak di rumahnya, Bu, daripada di kelas atau di sekolah. Jadi sangat penting sekali bagi saya untuk berkomunikasi secara intens dengan wali murid sehingga terjaga betul kondisi anak yang seharusnya selalu ceria, mendapatkan pelajaran dengan baik, dengan gembira, seperti itu, Ibu. Iya, luar biasa sekali Pak Andi ini komitmennya. Semoga apa yang Pak Andi komitmeni dan apa yang Pak Andi rencanakan itu dapat berjalan dengan baik dan Pak Andi menjadi guru idola di sekolah, ya Pak Andi ya. Amin. Terima kasih Bu Suratmi. Oke. Pak Andi, bagaimana kalau saat ini kondisi Bapak setelah melaksanakan diskusi kali ini? Alhamdulillah, berkat Bu Suratmi atas berkenannya untuk sajak diskusi pada siang ini, saya mendapatkan ide-ide atau win-win solution yang nanti akan saya praktekkan atau akan saya rencanakan, saya tidak lanjuti besok. Mudah-mudahan bisa terrealisasi sesuai harapan saya, Bu. Ya, amin Bapak. Semoga apa yang Bapak cita-citakan tentang murid Bapak, tentang cita-cita Bapak menjadi guru yang bijaksana dan diidolakan muridnya dapat terlaksana dengan baik, Bapak. Nggih. Terima kasih. Bagaimana Bapak? Nggih Bapak,
Bu Suratmi atas Nggih. kebaikan panjenengan berkenan diskusi dengan saya. Sama-sama Bapak, semoga sehat nih Pak, sehat untuk Bapak dan untuk keluarga Bapak, semoga semakin bahagia, semakin Doa yang sama juga untuk Bu Suratmi dan keluarga. Namun kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.